Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Atia Salis Zenuroh dengan di belakang 0024. Saya adalah mahasiswa semester 2 Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Di video kali ini kita akan bahas tentang seseorang tokoh paling penting dalam dunia ekonomi, yaitu tentang Adam Smith dan bagaimana pemikirannya menjadi dasar dalam ekonomi klasik. Yuk kita bahas bareng-bareng. Nah, jadi siapa sih Adam Smith itu? Jadi, Adam Smith ialah seorang filsuf ekonomi asal Skotlandia. Ia lahir pada 5 Juni 1723 yang hidup di abad ke-18. Smith pernah belajar di Universitas Glasgow dan melanjutkan studinya di Universitas Oxford. Ia dikenal sebagai Bapak Ekonomi Modern. Karya terkenalnya adalah buku yang berjudul The Wealth of Nations yang terbit tahun 1776. Di buku itulah dia menjelaskan bagaimana ekonomi bisa bekerja secara alami tanpa terlalu banyak campur tangan dari pemerintah. Kemudian ada garis besar pemikiran negara menurut Adam Smith. Yang pertama ada self-interest atau kepentingan diri sendiri. Adam Smith percaya bahwa ketika orang bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri, mereka tanpa sadar turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini bukan karena mereka ingin membantu orang lain, tetapi karena dorongan pribadi. Contohnya, seorang petani menanam sayuran untuk mendapatkan keuntungan. Tanpa niat langsung membantu, hasil pertaniannya membuat masyarakat mendapatkan sayuran untuk dikonsumsi mereka. Yang kedua ada invisible hand atau tangan tak terlihat. Pasar memiliki mekanisme alami untuk menyeimbangkan permintaan dan penawaran, tanpa perlunya campur tangan dari pemerintah. Semua orang mengejar tujuan masing-masing, tetapi pada akhirnya akan terciptanya keseimbangan sosial. Contohnya, jika ada kekurangan masker kesehatan, harga masker naik. Ini mendorong lebih banyak produsen untuk membuat masker, dan pada akhirnya stok masker menjadi cukup tanpa perlunya perintah dari pemerintah. Yang ketiga ada division of labor atau pembagian kerja. Produktivitas meningkat saat pekerjaan dibagi menjadi tugas-tugas kecil dan dilakukan oleh spesialis. Ini mempercepat produksi dan menurunkan biaya. Contohnya, dalam pabrik mobil ada pekerja khusus memasang ban, ada yang khusus merakit mesin, ada yang khusus mengecat mobil. Dengan spesialisasi ini, produksi mobil bisa lebih cepat dan efisien. Yang keempat ada free market atau pasar bebas. Smith berpendapat bahwa ekonomi akan lebih efisien jika pasar dibiarkan bebas tanpa terlalu banyak intervensi pemerintah. Persaingan akan membuat harga tetap adil dan kualitas barang meningkat. Contohnya, di pasar tradisional banyak penjual buah bersaing. Karena bersaing, harga buah menjadi wajar dan pembeli mendapatkan buah yang lebih baik dengan harga yang bersaing. Yang kelima ada limited government atau perintah yang terbatas. Smith menganggap pemerintah hanya perlu mengurus keamanan, hukum, dan proyek umum yang tidak bisa dikerjakan oleh sektor swasta. Contohnya, perintah membangun jalan raya antar kota. Setelah itu, pemerintah membiarkan perusahaan swasta menggunakan jalan itu untuk berdagang atau mengembangkan bisnis. Dari pemikiran Adam Smith inilah muncul yang kita sebut sebagai ekonomi klasik. Nah, teori klasik ini didapatkan dari suatu pemikiran, yakni harga dapat ditentukan oleh sebuah nilai. Selain itu, juga bisa didapatkan dari manfaat yang kita peroleh dan juga bisa didapatkan dari nilai tukar pada beberapa banyak tenaga kerja atau jumlah jam kerja yang diperlukan. Teori klasik percaya bahwa pasar akan seimbang dengan sendirinya jika semua orang bebas bertransaksi.
Pemikiran Adam Smith inilah menjadi dasar sistem ekonomi kapitalis dan menginspirasi banyak ekonom setelahnya, seperti David Ricardo dan Thomas Malthus. Dan sampai sekarang ide-idenya masih sering digunakan loh, terutama dalam pasar ekonomi modern. Lalu, apa sih pelajaran hidup yang bisa kita ambil dari Adam Smith? Adam Smith mengajarkan kita tentang pentingnya kerja keras dan keuletan dalam mencapai kesuksesan. Beliau percaya bahwa bekerja keras kita dapat menciptakan kekayaan dan kesejahteraan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.